Mengapa menghina dan menghakimi sesamamu? Inilah Sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini. Sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, adakah alasan teologis, adakah alasan rasional untuk menghina orang lain dan menghakimi orang lain? Adakah alasan secara nurani untuk melakukan hal-hal tersebut? Begitu sering banyak orang kelihatan hidupnya selalu terarah pada penghakiman dan penghinaan terhadap sesamanya. Jika saja anjing yang kita pelihara di dalam rumah, ia begitu aman hidup dengan kita, begitu nyaman dan tidak pernah menaruh dendam, menghakimi apalagi menghina diri kita. Mengapa kita manusia tega-teganya melakukan itu? Apakah dalam pengertian itu kita lebih baik dari binatang sekelas anjing? Perlulah kita refleksikan hal ini. Saudara-saudariku terkasih, bacaan-bacaan suci hari ini menegaskan bahwa semua manusia punya harga dan berharga. Dan sebagai manusia, kita perlu merasakan harga dari setiap pribadi itu. Agar apa? Agar kita tidak begitu mudah menghina orang lain, menghakiminya dengan semena-mena, seolah-olah kita sajalah manusia yang sesungguhnya, sedangkan orang lain tidak lebih dari seonggokan sampah. Kalau kita mendengar dalam bacaan pertama, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengingatkan bahwa entah kita hidup, entah kita mati, kita semua ini milik Tuhan. Kita tidak bisa lepas dari hal itu. Dan pada akhirnya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan terhadap orang lain, kita semua harus mempertanggungjawabkannya. Karena hidup kita, entah pantas atau tidak, entah baik atau tidak, kita semua ada dalam genggaman tangan Tuhan. Paulus sebenarnya mau mengajak kita sekalian supaya dalam hidup kita tahu memperlakukan sesama sebagai manusia yang berharga, manusia yang punya martabat. Maka adalah hal yang tidak etis apabila kita menghabiskan waktu hidup kita untuk menghakimi dan mengadili sesama kita. Dalam bacaan Injil, Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi yang melihat bagaimana ia menerima dan makan bersama dengan orang-orang berdosa. Yesus sebenarnya juga mungkin secara manusiawi tidak mengerti mengapa orang mengambil jarak terhadap sesamanya
hanya karena sebuah anggapan berdosa, hanya karena sebuah anggapan tidak pantas. Tuhankah kita sehingga kita mampu menentukan orang lain pantas dan tidak, orang lain berdosa dan tidak? Dan apakah dengan pengetahuan kita bahwa orang lain hidup dalam kesalahan itu, apakah kita berhak untuk menjauhinya, untuk mengasingkannya, dan membuat dirinya sebagai manusia yang tidak bermartabat? Yesus mau mengajak kita sebagaimana mutiara yang berharga dan juga domba yang berharga bagi seorang peternak. Bagaimana cara ia memiliki rasa terhadap apa yang ia miliki. Demikian pun ia mengajak kita untuk melihat sesama manusia sebagai sesama yang berharga dan bermartabat. Semestinya menurut Yesus, orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak ada harga dirinya di depan kita, seharusnya justru disitulah kita ada, supaya mengembalikan harga diri mereka, harkat dan martabat mereka. Bukannya mengambil jarak, menganggap diri kita ini lebih suci, lebih pantas, lalu dengan seenaknya saja kita menghina dan menghakimi orang lain. Saudara-saudariku terkasih, setiap orang yang menghargai dirinya sendiri, ia akan tahu menghargai orang lain. Tetapi jika sepanjang hidup kita tidak pernah sadar bahwa diri kita itu berharga, maka itulah yang keluar terhadap orang lain. Menganggap orang lain sampah, menganggap orang lain pendosa, penjahat yang perlu dijauhi. Bukan untuk itu kita diciptakan, bukan untuk itu kita dipanggil menjadi pengikut Kristus. Kita dipanggil untuk menghargai sesama manusia seperti kita menghargai diri kita sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita semua.